Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman karakter, teman ilmu. Semoga Anda sekalian semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak rezeki. Amin. Sebuah lagu untuk Anda. And I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Always, I'll be there till the stars don't shine. The first bird in the world, no rhyme. I know when I die, you'll be on my mind, and I love you always. Itu adalah lagu, judulnya Always, dari Bon Jovi, mungkin tahun 90-an. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar lagu itu? Ada kenangan yang mengingatkan Anda dari lagu itu ataukah tidak? Teman-teman, kalau dengar lagu lawas, baik sengaja atau tidak sengaja, pasti mengingatkan kita pada memori masa lalu. Apakah Anda setuju dengan itu? Dan kenapa begitu? Teman-teman, musik, entah itu instrumental atau ada vokalnya, terhubung langsung dengan emosi. Emosi di sini adalah perasaan ya, kesedihan, kegembiraan, dan memori kenangan masa lalu. Saat kamu dengar lagu, otak tidak hanya memproses suara. Otak kita tidak hanya memproses suara, tapi juga mengaktifkan bagian otak yang namanya hipokampus. Gampangannya aja kayak kampus lah gitu lah, yaitu pusat memori, dan amigdala. Amigdala adalah pusat perasaan. Makanya lagu lama langsung menarik kembali suasana hati, perasaan, bahkan detail kejadian masa lalu. Kedua, efek soundtrack kehidupan Anda. Tanpa sadar, setiap fase kehidupan kita, anak-anak, remaja, punya soundtrack. Lagu saat jatuh cinta, lagu saat sekolah,
lagu saat kuliah, lagu saat masa-masa sulit, saat masa-masa gembira. Ketika lagu itu diputar lagi, otak seperti memutar ulang film lama, lengkap dengan suasana, tempat, dan orang-orangnya. Yang ketiga, memori emosional lebih kuat. Peristiwa disertai dengan emosi, senang, sedih, rasa haru, tersimpan lebih dalam. Dan musik itu seperti kuncinya untuk membuka memori tersebut. Keempat, nostalgia itu memang cara otak menjaga identitasnya. Rasa nostalgia bukan sekedar rindu masa lalu. Itu cara otak untuk mengingat. Itu loh perjalanan hidupmu begitu. Itulah sebabnya kadang kita senyum-senyum sendiri, atau malah kadang diam dan tatapannya entah kemana, kosong. Ternyata mengingat masa lalu. Yang kelima, lagu lama adalah trigger, pemicu atau kunci tadi ya, yang sangat spesifik. Berbeda dengan foto atau cerita-cerita. Musik punya ritme, punya melodi, dan lirik-lirik yang unik. Sekali cocok dengan memori, efek bisa sangat kuat dan instan. Lagu itu bukan cuma tentang masa lalu, itu juga tentang versi dirimu yang pernah ada di sana waktu itu. Yang kita rindukan bukan lagunya, tapi momen-momen penting sederhana yang terjadi waktu itu. Saat Anda pertama kali mencium dia, ya enggak? Saat Anda pertama kali masuk kerja misalnya, dan lain-lain. Atau orang-orang tertentu yang berkesan sekali buat Anda. Saat Anda ketemu, deg-degan. Baik itu orang yang lebih senior, sangat Anda hormati, ataupun orang-orang yang Anda cintai. Perasaan yang dulu hidup kembali. Ini semua terjadi untuk semua orang, untuk setiap manusia. Tidak bisa nyanyi ataupun paham nada, atau tidak bisa nyanyi dan tidak paham nada, semuanya kena faktor ini. Ini bukan soal bakat musik, ini bukan soal paham nada, ini bukan soal sensitif pendengaran atau tidak. Ini adalah cara kerja otak. Kemampuan bernostalgia lewat lagu bukan milik ahli musik saja, tapi milik manusia umum. Kenapa? Karena yang aktif bukan hanya bagian musik di otak, tapi memori perjalanan hidup, emosi perasaan saat kejadian, atau asosiasi. Maksudnya
kaitan antara lagu dan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bedanya, orang yang sensitif terhadap musik lebih cepat terbawa, merasakan detail musiknya, lebih sering mengalami nostalgia yang kuat. Yang kurang sensitif punya memori tetap, tapi tidak begitu kuat. Oh, pernah dengar ini aku, kapan ya? Itu yang tidak terlalu paham musik. Ya, emosinya juga tidak terlalu dalam. Tapi sama, semua. Suka musik, tidak suka musik, pasti mendengar lagu itu dia akan teringat. Sekarang ketentuannya apa dalam Al-Quran? Tentang memori gambar-gambar hidup di dunia. Peristiwa-peristiwa yang kita pernah alami. Nanti saat di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin ayat 65. Yasin ya, ayat 65 ya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi, kalau melihat ayat ini sudah by system, teman. Tangan yang akan berkata, kaki yang akan menjadi saksi. Artinya, bukan hanya mulut yang bicara, bukan hanya otak yang mengingat, tapi tangan dan kaki pun menjadi berkata tangannya dan menjadi saksi kakinya. Jadi, selain topik ini hanya untuk emosi dan memori yang gampang banget terpancing oleh sebuah lagu, ini juga rekaman peristiwa kehidupan kita. Afala taqilun, tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu menggunakan akal? Atau la'allakum taqilun, agar kamu mengerti, agar kamu menggunakan akal. Udahlah, penjelasan-penjelasan ilmiah sudah semakin clear sekarang bahwa untuk merekam kehidupan kita dari lahir hingga meninggal itu sangat gampang bagi Allah untuk membuat sistemnya. Apalagi yang kita ragukan. Afala taqilun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.